Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mukit Ramadan dengan NIM 244045 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami kelompok 4, yaitu akhlak kepada diri sendiri dan sesama manusia. Baik, pengertian akhlak menurut Islam. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti huluk. Nah, kemudian ini berarti perangai atau sifat batin. Nah, kata ini memiliki akar kata yang sama dengan halak, yang berarti ciptaan atau bentuk lahiriah. Dalam konteks ini, akhlak mencerminkan keindahan batin sebagaimana halak mencerminkan keindahan fisiknya. Nah, kemudian juga di dalam Islam ada akhlak dalam, kemudian juga ada akhlak dalam menurut perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu dari Imam Ghazali. Nah, dari Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ini membagi akhlak menjadi dua. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, yaitu ikhlas, tawakal, dan sabar. Kemudian poin yang kedua yaitu akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk yaitu kasih sayang, keadilan, dan menahan diri dari kezaliman. Kemudian nomor dua yaitu akhlak dalam perspektif Islam yang kedua yaitu dari Ibnu Miskawayh. Dalam kitab Tahzib Al-Akhlaq, ia menyebut bahwa tujuan utama manusia adalah mencapai keseimbangan antara akal, nafsu, dan amarah untuk menghasilkan akhlak yang baik. Nah, kemudian ada akhlak juga dalam perspektif Islam yang ketiga yaitu kemudian akhlak dalam perspektif Islam yang poin yang ketiga yaitu dari Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Beliau menekankan pentingnya ikhlas dan sabar sebagai akar dari seluruh akhlak terpuji. Nah, kemudian saya lanjut yaitu akhlak, kita masuk ke akhlak kepada diri sendiri. Nah, di dalam akhlak kepada diri sendiri ini mencakup 3 bagian. Yang pertama saya sebutkan poin-poin besarnya saja. Yang pertama itu yaitu konsep umum. Akhlak kepada diri sendiri adalah landasan utama dari segala bentuk interaksi manusia. Sebelum seseorang itu mampu memperlakukan orang dengan baik, dia harus mampu mengenal terlebih dahulu dirinya dengan baik. Nah, kemudian poin yang nomor kedua yaitu hakikat tanggung jawab pribadi dalam Islam. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dan tidak bisa melemparkan kesalahan hidupnya kepada orang lain. Dan dalam Quran surah Al-An'am ayat 164 juga disebutkan, dan janganlah seseorang memikul beban dosa orang lain. Nah, kemudian nomor yang ketiga, dimensi akhlak kepada diri sendiri. Nah, akhlak terhadap dan yang poin yang ketiga tadi yaitu dimensi akhlak kepada diri sendiri. Nah, kemudian kita lanjut yaitu kita ke akhlak kepada sesama manusia. Nah, konsep akhlak sosial dalam Islam, akhlak kepada sesama manusia adalah bagian dari misi besar ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin atau pembawa rahmat untuk semesta. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, akhlak sosial mencakup sikap, perkataan, dan perlakuan kita terhadap semua kalangan, baik orang tua, teman, tetangga, bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan pun sekalian. Nah, kemudian juga ada prinsip-prinsip akhlak terhadap sesama. Yang pertama yaitu tawaddu atau rendah hati. Kemudian yang kedua, Islam menolak kesombongan sosial. Tidak ada keutamaan yang lahir dari merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu juga disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 37.
dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Kemudian poin yang ketiga, poin yang C, yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian selanjutnya yaitu poin yang selanjutnya itu ukhuwah Islamiyah, sesama muslim, wataniyah, sebangsa, maupun izaniyah, sesama manusia. Semuanya diajarkan dengan penuh keadilan, dan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dan kemudian poin yang terakhir yaitu husnuzan atau berpersangka baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.